Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada begitu banyak hadis Nabi yang menceritakan tentang kedatangan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti. Kedatangan Nabi Isa tidak untuk merusak tatanan ataupun peran Nabi Muhammad SAW. Kedatangan beliau juga bukan untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Sebab Nabi Isa tidak datang sebagai Nabi dan Rasul, tapi beliau datang sebagai seorang umat Nabi Muhammad SAW. Beliau akan mendirikan sholat dan berpuasa seperti kita. Bahkan beliau akan pergi haji ke Mekah, ke Baitullah, bukan ke Bethlehem. Lebih dari itu, Nabi Isa akan merobohkan salib dan juga gereja yang selama ini telah mengkhianati ajaran asli yang beliau ajarkan. Rasulullah SAW bersabda, para nabi itu bersaudara seayah, sedangkan ibu mereka berbeda-beda, dan agama mereka itu satu. Aku adalah manusia yang paling dekat terhadap Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi lagi di antara dia dan aku. Dan dia akan turun kembali. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya, berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai 2 buah baju yang agak kemerahan, seakan di kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, serta menyeru manusia ke dalam agama Islam. Di zamannya nanti, Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam, dan Allah akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi, hingga singa dengan unta mencari makan di tempat yang sama, dan demikian pula harimau dan sapi, juga serigala dan kambing, serta anak-anak kecil bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Beliau akan tinggal selama 40 tahun, kemudian beliau wafat dan kaum muslimin akan mensolatkannya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, akan tetap ada dari umatku yang berjuang dalam hak dan istiqomah, eksis terus hingga hari kiamat. Kemudian Nabi Isa bin Maryam turun, lalu pemimpin umat Islam saat itu berkata kepada Nabi Isa, kemarilah wahai Nabi Isa, jadilah imam dalam sholat kami. Namun Nabi Isa menjawab, tidak, kalian menjadi pemimpin di antara kalian sendiri, sebagai bentuk pemuliaan Allah atas umat ini. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibn Hibban, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Az-Zahabi. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Isa masih tetap tinggal di bumi hingga terbunuhnya Dajjal selama 40 tahun. Lalu Allah mewafatkannya dan disalatkan jenazahnya oleh umat Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, serta selain mereka, disebutkan sebuah penjabaran yang menarik tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dirinya berkata, pada suatu siang Rasulullah SAW pernah duduk. Beliau menyebutkan ciri-ciri Dajjal. Terkadang Rasulullah merunduk, kadang mengangkat, sampai kami mengira bahwa Dajjal berada di antara pepohonan kurma. Maka tatkala kami mendatanginya, Rasulullah mengetahuinya. Lalu beliau bertanya, sedang apakah kalian? Maka kami menjawab, ya Rasulullah, engkau tadi siang menyebutkan tentang Dajjal. Engkau angkat tubuhmu, lalu merunduk, sampai kami mengira kalau Dajjal ada di antara pepohonan kurma. Rasulullah kemudian bersabda, bukan Dajjal yang aku takutkan atas kalian. Kalau sekiranya ia keluar dan aku berada di antara kalian, maka cukup bagi kalian aku yang akan menghadapinya. Namun jika dirinya keluar sedangkan aku sudah tiada, maka setiap orang menjadi pelindung bagi dirinya sendiri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung setiap muslim. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan ciri-ciri Dajjal. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang pemuda berambut keriting, hidungnya masuk ke dalam, seakan-akan aku melihat dirinya mirip dengan Abdul Uzza bin Qodhan. Maka barang siapa di antara kalian yang menjumpainya, bacakan padanya akhir surat dari Al-Kahfi. Sesungguhnya ia keluar dari tembusan antara Syam dan Irak, maka ia akan merusak setiap yang dilewatinya. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, teguhkanlah kalian pada agama Allah. Kami kemudian bertanya, ya Rasulullah, berapa lama ia tinggal di muka bumi? Rasulullah menjawab, 40 hari.
satu hari yang bagaikan 1 tahun, dan 1 hari bagaikan 1 bulan, dan 1 hari bagaikan 1 pekan. Setelah itu hari-harinya sama seperti hari-hari kalian sekarang ini. Lanjut Rasulullah. Kami bertanya kembali, ya Rasulullah, 1 hari yang bagaikan 1 tahun, apakah cukup bagi kami untuk sholat hanya 1 hari? Rasulullah menjawab, tidak cukup, akan tetapi perkirakanlah waktunya. Ya Rasulullah, seberapa cepat perjalanan Dajjal di muka bumi? Tanya kami. Rasulullah menjawab, selayaknya mendung yang tertiup angin. Dan dia mendatangi sebuah kaum, kemudian mengajak mereka untuk beriman kepadanya. Lalu mereka pun beriman dan mengabulkan permintaannya. Dirinya lantas memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan dan bumi agar menumbuhkan tanaman. Maka mereka mendapatkan hasil panen yang banyak, kambing-kambing penuh berisi susu dan memenuhi keinginan mereka. Setelah itu Dajjal mendatangi suatu kaum, akan tetapi mereka menolak ucapannya, tidak mau beriman padanya, sehingga ia pun pergi meninggalkan mereka. Maka negeri tersebut menjadi kering kerontang, tandus, tidak ada harta lagi yang tersisa di tangan mereka. Kemudian Dajjal melewati sebuah reruntuhan, lantas ia berkata kepadanya, keluarkanlah harta karunmu. Maka dengan segera keluar harta karun yang sangat banyak, bagaikan buah kurma yang bergelantungan di pepohonan. Selanjutnya Dajjal mengajak seorang pemuda untuk beriman kepadanya, akan tetapi pemuda tersebut enggan. Maka ia memenggal tubuhnya dengan pedang. Tubuhnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dilempar sejauh mata memandang. Kemudian ia hidupkan kembali dan didatangkan kepadanya. Pemuda tersebut datang dengan wajah yang berseri dan tersenyum. Manakala Dajjal dalam kondisi seperti itu, Allah menurunkan Nabi Isa Al-Masih Ibnu Maryam Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau turun di Menara Putih di timur kota Damaskus di antara 2 kain kuning. Tangannya bergelayut di antara sayap 2 malaikat. Apabila ia menundukkan kepalanya menetes, jika beliau mengangkatnya melandai seperti mutiara. Tidak halal bagi orang kafir yang mendapati aromanya, melainkan orang kafir itu pasti akan mati. Aroma Nabi Isa tercium sejauh mata memandang. Kemudian Nabi Isa akan mencari Dajjal sampai akhirnya berjumpa di pintu Lut. Kemudian Nabi Isa membunuhnya. Setelah itu Nabi Isa mendatangi sebuah kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka dari keganasan Dajjal. Nabi Isa datang lalu mengusap wajah mereka satu persatu, seraya beliau memberi kabar gembira dengan kedudukan yang tinggi di surga kelak. Ketika mereka sedang bercengkrama seperti itu, tiba-tiba Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa, aku telah membiarkan hamba-hambaku untuk keluar. Mereka adalah kaum yang tidak ada seorang pun yang sanggup menandinginya. Bawalah orang-orang yang ada bersamamu ke Bukit Tur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Rombongan pertama di antara mereka melewati sebuah danau, Tobariyah. Mereka meminum air yang ada di dalamnya. Kemudian lewatlah sekelompok yang belakangan. Tatkala mendapati airnya telah habis, mereka berkata, sungguh dulu di sini ada air. Kemudian mereka mengepung Nabi Isa alaihissalam beserta para sahabatnya, sampai kepala sapi pada waktu itu lebih baik daripada 100 dinar sekarang ini. Nabi Isa alaihissalam beserta para sahabatnya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengutus seekor binatang pada kaum tersebut yang sanggup membunuh mereka dengan cepat, sehingga mereka semua meninggal dalam sekejap. Kemudian Nabi Isa alaihissalam beserta para sahabatnya turun dari gunung tersebut. Maka tidak didapati sejengkal tanah pun, melainkan penuh dengan mayat serta bau busuk yang menyengat. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor burung yang berleher panjang, membawa mayat dan membuangnya sesuai apa yang Allah perintahkan. Setelah itu Allah menurunkan hujan yang menimpa seluruh negeri, sehingga muka bumi menjadi bersih dari bau dan kotoran mereka. Selanjutnya dikatakan kepada bumi, tumbuhkan tanamanmu, kembali limpahkan barokahmu. Maka pada hari itu, satu kabilah bisa memakan hanya dengan sebiji buah delima, berteduh dengan dedaunannya. Hewan ternak menjadi barokah, sampai 1 perahan susu onta cukup untuk manusia, dan 1 perahan susu sapi cukup untuk 1 kabilah, 1 perahan susu kambing cukup untuk 1 keluarga.
Pada saat seperti itu, tiba-tiba Allah meniupkan semilir angin sepoi yang mengalir di bawah ketiak mereka, yang mengambil setiap ruh orang mukmin dan muslim. Yang tersisa saat itu adalah sejelek-jeleknya manusia yang berpesta pora dengan khomer. Pada saat itulah hari kiamat datang atas mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kembalinya Nabi Isa alaihi salam dan kemudian membunuh Dajjal memberikan hikmah yang sangat besar bagi kita. Di antara hikmah itu adalah yang pertama, membantah kaum Yahudi yang beranggapan bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, padahal Nabi Isa lah yang akan membunuh pimpinan mereka, yaitu Dajjal. Yang kedua, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam mendapatkan di dalam Injil tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Isa berdoa agar dimasukkan di antara umat Nabi Muhammad. Lalu Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau ketika turun pada akhir zaman dan beliau menjadi mujaddid atau pembaharu agama Islam. Yang ketiga, bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit untuk dimakamkan di bumi karena tidak ada makhluk dari tanah yang mati di selain itu. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam membongkar kebohongan kaum Nasrani, menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus pajak. Yang kelima, beliau memiliki keistimewaan yang khusus karena jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW sangat dekat dan tidak ada nabi lain yang memisahkan antara Nabi Isa dan Rasulullah SAW. Yang keenam, Nabi Isa alaihissalam berhukum dengan syariat Muhammad SAW dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Beliau turun di akhir zaman nanti tidak membawa syariat yang baru karena agama Islam adalah penutup segala agama. Dan Nabi Isa alaihissalam menjadi hakim bagi umat ini karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, zamannya Nabi Isa alaihissalam adalah zaman yang penuh ketenangan, keamanan, dan keselamatan. Allah mengirimkan hujan yang lebat, menjadikan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Harta berlimpah, serta dihilangkan sifat-sifat iri, benci, dan dengki. Yang kedelapan, lamanya Nabi Isa alaihissalam tinggal di bumi adalah selama 40 tahun. Demikianlah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alasan mengapa harus Nabi Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal di akhir zaman nanti. Hal itu adalah untuk membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang tidak mati disalib oleh orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bisa kita mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga kita ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.